Desember 2024 Balai Samudra. Kita boleh tepuk tangan yang meriah buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Walaupun di luar mungkin cuacanya dari tadi pagi sudah gerimis-gerimis gitu, tapi tidak. Dan perkenalkan, saya Angel dan izinkan saya yang akan membantu ibadah perayaan Natal kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita jauh lagi melangkah ke depan, izinkan saya boleh berpantun malam hari ini. Amin. Yang mengizinkan boleh katakan heeh. Belum semuanya heeh. Direspon ya Bapak Ibu biar kita tambah semangat. Beli bantal di Argentina. Belum semuanya nih. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Beli bantal di Argentina. Mampir makan kue sus di Filipina. Ramai-ramai merayakan Natal bersama Glow dari Marina. Menyambut Yesus lahir ke dunia. Belum semuanya, sekali lagi Jesus is. Lebih semangat lagi Jesus is. Mantap. Yang kedua, ini agak lebih harus Haleluya, shalom. Shalom. Berapa banyak yang bersuka cita malam hari ini boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berdoa, Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak sekolah minggu, mereka ada ibadah khusus sekolah minggu, ada di ruang pojok belakang Bapak Ibu Saudara di belakang itu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu mengasihi kami. Engkau yang Allah sudah datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kami umat-umat manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan, dan pada malam hari ini sukacita buat kami boleh berkumpul di ruangan ini untuk kami merayakan akan hari kelahiran-Mu Tuhan. Di dalam ibadah Natal kami malam hari ini, kami berdoa biarlah Tuhan hadir ada di tempat ini, menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan lawatan Tuhan. Bahkan tempat ini ada di Gereja Glow Fellowship Center Kelapa Gading pada malam hari ini, dari awal hingga akhir biarlah Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kami memuji, kami memuliakan, kami mengagungkan Tuhan, dan kami tapiskan ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami, yang juga sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya.
persembahan yang Bapak Ibu Saudara bawa kepada Tuhan, mari kita pastikan bersama ini lahir dari setiap hati yang mengasihi Tuhan dan menghargai Kristus lebih dari semua yang bisa kita bayangkan. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena Natal bagi kami adalah Kristus yang hadir dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam perjalanan kehidupan kami. Dan hari ini bagi kami Kristus adalah segala-galanya. Bagi kami Kristus adalah semuanya. Bagi kami Kristus adalah keselamatan bagi kami. Dan hari ini kami bersukacita untuk panggilan kami datang merayakan Kristus. Kami merayakan Natal karena kami tahu bahwa Yesus Kristus layak untuk kami rayakan. Senang. Gavin umur berapa sih kalau aku boleh tahu? Gavin umurnya berapa? Oh, 7 tahun Bapak Ibu Saudara. Gavin kelas berapa? Grade berapa? Grade 1C. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Mama aku boleh nanya-nanya sedikit ya Mama? Mama ini sejak kapan tahu Brayden ini sudah bisa bermain alat musik? Kapan tahunya? Kalau aku ditanya itu sebenarnya kayak itu misteri Tuhan. Aku selalu ditanya gimana caranya ngajar Brayden, tahu dari mana. Jadi awalnya tuh kita coba-coba. Jadi kita tuh awalnya umur dia 3 tahun lebih. Memang dari kecil dia surrounded by music. Tapi pas 3 tahun, ya sayang, aku coba beli mini keyboard. Terus diajarin yang basic, do re mi fa sol la si la sama mi re do gitu kan. Terus chordnya dasar C G C G. Nah lama-lama kita lihat dia bisa, dia explore sendiri. Jadi kalau ditanya awalnya otodidak, dia explore sendiri. Terus dari YouTube, dari manapun dia cari sendiri tuh chordnya, nadanya. Baru akhirnya kita seriusin supaya basicnya bagus. Kita ikutin les. Wow, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Mungkin tadi kalau Mama bilang coba-coba, tapi buat Tuhan itu gak pernah coba-coba ya Mama. Aku percaya itu semua karena kasih Tuhan. Amin. Dan aku juga percaya buat Tuhan gak. And Mama, Gavin Brayden ini turun darah musiknya itu dari siapa? Dari kalau ditanya maminya bisa main piano ya oh pasti tidak. Maminya nggak bisa. Jadi aku suka nyanyi, bikin lagu, tapi aku nggak bisa main piano. Cuma dari papanya memang bisa main alat musik. Terus keluargaku memang banyak yang memuji lah. Banyak yang bisa musik. Jadi darah seninya itu kuat banget ya Mama ya. And the last question Gavin, the last question and then you can play. Gavin paling suka main lagu apa sih? Favorit? Lagu rohani. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. And sekali lagi, please welcome Gavin Brayden. Ini nggak ada suaranya katanya Pak. Sekali lagi buat Gavin Brayden.
anugerah yang indah dari Bapa menyerahkan siksa dan disalibmu di bukit Kalvari karena kasih. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya, apapun yang sedang kita alami, apapun musik kehidupan yang sedang kita lalui, hanya Yesus yang tak pernah berubah. Bahwa ujian ini yang saya bersyukur Tuhan kasih saya kesempatan untuk bisa nyanyikan bersama dengan Frankie Kuncoro, judulnya Sekali Yesus Selamanya Yesus. Saya dengar katanya Pak Gil bersenang sekali dengan pujian ini. Puji Tuhan. Dan saya rindu ini bisa menjadi pengakuan iman kita. Apapun musik kehidupan yang kita lewati, kita tetap punya pengharapan dalam satu nama, Yesus. Jangan salah waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia berikan dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu berlimpah maupun tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena apa saudara? Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau. Masih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku cinta Kau selalu.
dalam segala keadaan, dalam segala keadaan. Amin. Waktu berlimpah maupun kurang, Tuhan Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai saudara. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu kita masih kuat ataupun lemah, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Mari bagi berdiri bersama, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, ku cinta ini iman kami Tuhan. Apapun musuh hidup kami, selamanya Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya dalam hati, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Hari ini kembali kami mengatakan sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Yesus terlalu dahsyat dalam hidup kami. Kami ditebus, kami dibela, kami disertai, kami dikuatkan, kami ditolong, kami dituntun, kami dibawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Karena itu hari ini kami bersuka cita, kami bersorak-sorai bahagia. Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, berkenan turun menjadi sama dengan manusia. Sebagai Allah Immanuel yang memberi kepastian buat hidup kami. Kami masih mendengar suara yang sama. Jangan takut. Aku memberitahukan kesukaan besar di seluruh bangsa. Bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat di
kota Daud. Karena Kristus kami aman, karena Kristus kami tenang, karena Kristus kami punya kepastian. Karena itu dengan bangga kami nyatakan, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Allah, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di malam yang indah dahsyat luar biasa ini, bukan sekedar kami merayakan Natal biasa yang kami nikmati malam hari ini, tetapi malam ini malam berkat, malam ini malam kemenangan, malam ini malam damai sejahtera, malam ini malam sukacita, malam ini malam mujizat, malam ini malam perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakan. Ya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Sama-sama bilang sekali Yesus, tetap Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebelum sudah duduk, tos 5 orang dan bilang hari Jumat saudara, tapi kita bersyukur Tuhan lakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Amin. Bukan kita tidak sama-sama. Seluruh rangkaian Natal dari Gereja Bethel Indonesia Global Worship Center bicara tentang wonderful counselor atau counselor yang ajaib atau Pak, istri Bapak suka membingungkan gak Pak? Pak? Ya, pendeta sama-sama laki-laki kita saling tahu. Bu, suami ibu suka membingungkan gak Bu? Sangat, pendeta. Pak, Bu, anak-anak suka membingungkan? Saya sampai mau stres, pendeta mau gila sama anak-anak saya. Bu, mertua membingungkan? Hanya Tuhanlah yang tahu pasti. Mertua sekalian, menantu membingungkan? Bukan membingungkan pendeta buat saya stres, tapi hari ini saya mau bilang, hidup Kristen hidup yang punya kepastian. Setengah bilang amin, setengah masih gak yakin. Bu, buka dompet bingung gak? Kayaknya kemarin masih ada, kok sekarang habis sudah. Pak, saldo di bank masih sama Pak? Bingung pendeta, nggak saya pakai hilang. Dunia ini ada banyak hal yang membingungkan, tapi saya mau beritahu Yesus adalah counselor yang ajaib. Natal berbicara tentang banyak kebingungan. Kalau saudara menatap saya dan berkata, kenapa pendeta berkata Natal bicara banyak kebingungan? Karena pada dasarnya Maria bingung. Kenapa Maria bingung? Usianya baru sekitar 14 atau 15 tahun, tiba-tiba hamil. Kau pikir enak kan? Bu, kalau anak ibu umur 15 tahun tiba-tiba hamil, lalu dia bilang Roh Kudus. Apakah ibu percaya? Jangan aneh-aneh, itu bukan Roh Kudus, roh setan itu. Pak, Bapak percaya? Kira-kira saudara percaya gak kalau teman saudara yang banyak penyembahan, banyak doa, tiba-tiba bunting, tiba-tiba hamil,
Terus bilang, kamu tahu kenapa saya hamil? Roh Kudus. Oh iya, Roh tidak dikutus kali. Itulah Natal, banyak peristiwa yang membingungkan. Tapi malaikat bilang jangan takut. Anak yang di dalam kandunganmu ada dari Roh Kudus. Tidak bisa digambarkan, tidak bisa dimengerti. Tetapi Maria berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Apa artinya hamba Tuhan? Hamba Tuhan menghadapi hal-hal yang membingungkan sekalipun, tetap yakin bahwa Tuhan pembela, Tuhan kekuatan, Tuhan sumber damai sejahtera, dan Tuhan yang memberi kemenangan yang dasar dan luar biasa. Sama-sama bilang, saya tidak perlu bingung. Tuhan membimbing saya. Kebenaran, keadilan oleh anugerahnya, katakan amin. Bagi saya, Natal adalah merayakan kedatangan Kristus 2000 tahun yang lalu. Tetapi sebagai kaunselor agung atau penasihat ajaib, dia juga mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan kembali sebagai Raja yang penuh kemuliaan. Setiap kali kita merayakan Natal, kita bukan hanya ingat 2000 tahun yang lalu ada bayi yang dilahirkan di kandang yang hidup. Tapi setiap kali kita merayakan Natal, kita begitu excited, kita begitu semangat, karena kita tahu dia yang pernah lahir akan datang sebagai Raja. Hari ini orang boleh menghina, orang boleh menghambat gereja, hari ini orang boleh menghambat pekerjaan Tuhan. Tapi ketika dia datang kembali, Alkitab saya bilang setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Berarti merayakan Natal bukan hanya mengeluh kepada Tuhan, masalah saya banyak, persoalan saya bertubi-tubi, banyak orang ngomongin saya dibully orang, doa saya belum dijawab. Tapi setiap kali saya merayakan Natal, roh saya menyala-nyala untuk berkata terima kasih Tuhan. Betul saya ada tantangan, betul saya ada pergumulan, betul saya menghadapi badai, betul saya menghadapi angin ribut, betul doa-doa saya belum dijawab. Tapi saya akan berjalan terus, saya tetap akan tegak, saya tetap setia pada akhirnya, karena saya tahu dia yang pernah lahir 2000 tahun yang lalu akan datang kembali, bukan hanya sebagai juru selamat, tapi sebagai hakim yang adil, yang berkata, mari masuk hambaku yang baik dan setia. Kamu telah setia dalam perkara kecil, nikmatilah perkara yang lebih besar itu. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang saya tetap akan setia. Sama-sama bilang saya tetap akan setia. Sama-sama bilang saya tetap akan setia. Natal bukan hanya bicara saya mencintai Yesus, tapi Natal juga bicara sekali Yesus tetap Yesus. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Siapa yang setuju sama saya sekali Yesus tetap Yesus? Oh, berikan dulu sana yang berikan waktu. Yang saya pelajari, you are the best husband that ever exists in this world. Berarti kau suami yang top, keren, dahsyat dan luar biasa. Tapi kalau istrimu tiba-tiba balik badan dan bilang jangan aneh, jangan aneh. Pak, tolong besok pagi Pak, atau nanti hari Minggu Pak, ketemu Pendeta Heri. Coba Pendeta Heri mana dia? Pak Heri di mana Pak Heri? Oh, lagi di luar sebentar. Hubungi Pak Heri minta baptis ulang. Berarti kau suami yang tidak mau damai Pak. Ada apa baik-baik saja. Ibu gak usah tunggu nanti malam. Ibu-ibu lebih responsif. Sampai di rumah Bu, tanya sama anak-anak ibu, tanya sama pembantu ibu. Kira-kira dengan kehadiran aku, kamu lebih damai atau lebih tertekan? Kalau anak-anak bilang, Mama, you are the best mom in this world, berarti kau ada di jalan yang benar. Tapi kalau anak-anak tiba-tiba masuk ke kamar, ibu mesti hubungi Pendeta Heri minta baptis ulang.
Kalau saudara yang punya menantu, bilang sama menantu, selama kamu menikah dengan anakku, kira-kira kamu lebih damai atau lebih tertekan? Oh, dia tiba-tiba gak jawab, dia cuma gini. Sampai nanya, tadi siapa yang khotbah? Itu artinya, Bu, cari juga pendeta Heri. Bagus, Bu. Karena yang saya percaya, berbahagia orang yang mau damai karena dia disebut anak-anak Allah. Kalau kita menerima Kristus saja damai, otomatis kita membawa damai. Apa ciri Raja damai di hati kita kalau kita membawa damai? Yang kedua, dia bukan hanya Raja damai, artinya dia Raja kemuliaan. Kalau Raja kemuliaan dalam hidup kita, kita tidak akan kompromi dengan dosa. Ya, kan? Keren. Kalau kita percaya Yesus adalah Raja yang berkuasa di surga dan di bumi, kita tidak perlu takut. Yesus menyelesaikan semuanya. Yesus menyelesaikan semuanya. Semua bapak-bapak bilang sama saya, Yesus menyelesaikan segalanya. Ya tapi utang saya belum beres, Yesus menyelesaikan. Yesus yang banyak enggak. Tapi Yesus beri hikmat, Yesus beri kekuatan, Yesus beri semangat, Yesus beri kemampuan ilahi agar kita cakap menyelesaikan segala sesuatu. Kita katakan amin. Bu, Yesus menyelesaikan segalanya. Kata dokter kau tidak bisa punya anak, kata dokter kanker menyebar, kata dokter segala penyakit menyerang. Tapi hari ini saya beritahu ada satu nama dan segala nama yang dapat menyelesaikan segala-galanya. Dia Yesus Kristus Tuhan yang tidak pernah gagal dan mengecewakan kita. Berkati akan memampukan kita. Ibu harus pulang. Tuhan pasti dengan doa ibu. Sama ibunya bilang sama saya, pendeta jangan nangis. Saya paling gak tahan. Sorry ya kan setiap orang berbeda-beda. Saya bukan bilang yang satu lebih baik dari yang lain, tapi sorry saya gak tahan. Kalau tiba-tiba saya buka apa itu namanya TikTok, saya ada orang ngomong gini, kamu hari ini lagi lemah ya, kamu kuat ya, Tuhan akan bela kamu, Tuhan hapus air mata kamu, Dia memberi kemenangan buat kamu, kamu harus bangkit. Dia cuma bikin surat nangis, tapi gak berkemenangan. Hari ini saya mau bilang sama saudara, jangan takut. Kita punya Tuhan yang hebat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya hebat. Sama-sama bilang Tuhan saya hebat. Lihat tantangan saudara sambil berkata, bersama dengan Kristus aku cakap menang segala perkara, aku akan menang atas masalah. Orang-orang yang beriman selalu dapat keteguhan dan kelembutan. Awalnya Maria dan Yusuf bingung, kenapa ada emas, kemenyan dan murni? Tapi ini yang saya pikir, rancangan Allah sempurna. Setuju sama saya katakan rancangan Allah sempurna. Tadinya mereka bingung, untuk apa berkat begini besar? We live a simple life. We don't need this kind of precious jewelry. Tapi tiba-tiba satu malam Tuhan bilang sama Yusuf, sekarang juga ambil anak ini, bawa ibunya, kami bersama-sama lari ke Mesir. Can you imagine? In one quiet night, tiba-tiba Yusuf bangunkan Maria. Dia bilang, my beautiful wife, my darling, you know what? Right now we have to prepare and leave to Egypt.
Istrinya bilang, Papa sehat? Papa tadi kayak minum kopi terlalu kental kali Pak. Wah, what's going on? Yusuf dipanggil. Tuhan ngomong, oke. Mereka pergi ke Mesir. Tuhan sudah menyediakan segala-galanya. My God is the most organized God that prepare everything for you. Tuhan saya Tuhan yang sangat teratur. Dia persiapkan segala-galanya. Hidup ini bukan soal saudara salah atau tidak salah. Kadang-kadang kita gak buat apa-apa, tapi ada aja setting iblis untuk membuat kita down, untuk membuat kita kecewa. Tetapi kalau kita punya iman yang teguh, di balik setiap badai selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Natal mengajarkan kepada kita, bukan hanya 2000 tahun yang lalu ada banyak lagi, tapi Natal mengajarkan kepada kita bahwa semua yang terjadi Tuhan sedang persiapkan kita. Jalannya gak gampang, it's a bumpy road, jalan yang penuh liku-liku. Tapi ini yang saya mau bilang, Konselor Agung mengarahkan kita sehingga kita tenang, kita kuat, dan kita yakin selama saya menempatkan Kristus sebagai utama, maka apa yang tidak pernah saya pikirkan Tuhan sediakan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin kita semua bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar.
Bapak David Saputra bersama dengan istrinya. Dan kelima, dengan hormat saya mengundang Wakil Ketua Natal GBI Global dari 2024, Bapak Nova Yusuf bersama dengan istrinya. Diikuti perwakilan wilayah Bapak Pendeta Nur Cahyo Budi Purwanto bersama dengan istri. Dan dengan hormat kami juga mengundang manajemen Glow Bapak Joli Tamara bersama dengan istri. Dan kedelapan, dengan kasih kami mengundang pemerhati GBI Glow Kabayani Bapak Agus Haryanto bersama dengan istri. Dan yang terakhir, dengan hormat saya mengundang Ketua STP Global Glow Indonesia Bapak Dr. Setahun Hasudi. Dan dengan hormat saya mengundang, saya menjemput setiap jemaat untuk bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita boleh sama-sama menyalakan flashlight kita dari handphone kita masing-masing. Dan kita boleh sama-sama nyanyikan pujian ini. Malam Kudus, sungguh-sungguh. Untuk menyampaikan Christmas message pada malam hari ini. Natal mengingatkan kita tentang keputusan yang diambil. Keputusan utama Allah menjadi sama dengan manusia. Keputusan yang utama Allah meninggalkan surga menjadi sama dengan manusia. Supaya manusia yang berdosa, manusia yang tidak ada kepastian, mendapat kepastian dalam anugerahnya. Keputusan untuk Maria menerima apa yang disampaikan oleh malaikat sambil berkata, jadilah padaku seperti kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Keputusan Yusuf untuk tidak jadi menceraikan Maria secara diam-diam, tetapi kemudian mengambil Maria sebagai istri dan tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan. Keputusan orang Majus untuk meninggalkan daerahnya, berjalan begitu jauh untuk mempersembahkan Paskah bagi dan Tuhan. Keputusan Maria dan Marta siap. Maria dan Yusuf siap untuk menerima tempat yang kelihatan tidak layak untuk melahirkan, tetapi dia terima keputusan itu dan dia menjalani. Setiap kali kita merayakan Natal, kita ada keputusan. Natal tanpa keputusan adalah kesia-siaan belaka. Apa artinya kita merayakan Natal? Tapi selalu kita masih menyimpan benci dan dendam. Kita merayakan Natal, kita menjadi suami yang kasar, kepala batu, egois, dan memandang sendiri. Kita jadi istri yang melawan, kita jadi istri yang tidak mau tunduk, kita jadi istri yang punya jalan keluar sendiri dalam kehidupan. Kita menjadi anak muda yang mengambil keputusan untuk berjalan dengan dunia ini dan segala kesenangannya. Malam ini kita merayakan Natal. Konselor yang agung kita memberi tuntunan buat kita. Apa keputusanmu hari ini? Mungkin keputusanmu hari ini sudah nyalakan, mengajar kepada kita satu kepastian bahwa ada tuntunan membawa terang.
dalam hati kita gelap, tetapi ketika ada terang, ada Kaunselor yang agung, biarlah kita mengambil keputusan. Keputusan untuk mengampuni, keputusan untuk bertobat, keputusan untuk setia, keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai yang paling utama dalam hidup kita. Oh,